Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terutama nikmat yang sangat besar, yaitu adalah nikmat Islam, kemudian nikmat iman, serta nikmat dimudahkannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan segala macam kemaksiatan darinya. Di mana hal ini merupakan sebab yang mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat pula yang amat sangat besar adalah dimudahkannya kita untuk hadir kembali di hari yang penuh berkah ini, di hari yang mulia ini, di hari yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya adalah hari-hari yang paling utama dari segala hari-hari yang ada. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pula yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, yaitu kesempatan waktu yang luang untuk kita manfaatkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir hayat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita orang tua beserta keluarga agar istiqomah mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir hayat kita dan mengumpulkan kita semua bersama beliau kelak di surganya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada hari ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewajarnya kita pula mengagungkan hari tersebut, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamil ayyam 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari kurban ini. Hari yang paling mulia yang ada di masa ini adalah hari ini, yaitu hari kurban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Amin Allahumma amin. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini khatib akan sedikit menyampaikan tafsir dari surat Al-Kautsar, yang mana materi ini khatib kutip dari salah satu seorang guru kita, yaitu Al-Ustaz Ahmad Hendrik hafizahullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang
membencimu, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. 3 ayat dalam surat ini diperuntukkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pembicaraan dalam ayat-ayat ini memang diarahkan kepada beliau. Ayat-ayat ini mengandung hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah diriwayatkan bahwa tatkala meninggal anak beliau yang pertama yaitu Qasim, maka Al-As bin Al-Wa'il As-Sahmi berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad telah abtar, yaitu telah terputus, yakni tidak ada keturunan lagi setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini yang berisi kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau dengan diberikannya Al-Kautsar. Beliau dan juga berisi bantahan kepada Al-As yang tadi mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terputus. Maka Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu memperbaiki keadaan beliau. Maka sungguhnya beliau tidaklah terputus, justru kebaikan beliau senantiasa ada sampai saat ini. Kemudian penyebutan nama beliau pun senantiasa disebutkan yaitu dalam syahadatain, kemudian dalam salawat-salawat, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada ayat yang pertama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sebuah sungai nanti di surga, yaitu namanya Al-Kautsar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berada di sisi kami, tiba-tiba beliau tertidur sejenak. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Maka kami bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, diturunkan kepadaku yaitu surat Al-Kautsar tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai selesai surat Al-Kautsar. Kemudian beliau pun bersabda, tahukah kalian apa yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar? Maka para sahabat pun berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga yang Rabbku azza wa jal menjanjikannya kepadaku. Padanya ada kebaikan yang banyak dan ada al-haud yaitu telaga yang umatku mendatanginya pada hari kiamat, yang bejananya yang yaitu gelas-gelasnya sejumlah bintang yang ada di langit. Kemudian yakni makna Al-Kautsar itu adalah al-haud yaitu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di arasatil yaumil qiyamah kelak, yaitu di mauqif untuk ditampakkannya amal dan untuk segala hisab dan semisalnya. Ini yaitu penjelasan singkat daripada ayat yang pertama. Dari makna Al-Kautsar dari ayat tersebut adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap umat beliau pasti akan mendatanginya yang minum dari air tersebut. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum air tersebut hanya satu teguk saja, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Akan tapi orang-orang yang mengadakan perkara-perkara yang baru, mengadakan perkara-perkara kebid'ahan, maka mereka terhalang daripada minum air Al-Kautsar tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian kita lihat di penjelasan ayat yang kedua dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat dan berkurban sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Seorang muslim yang mengaku bahwa dirinya orang Islam, maka dia wajib melaksanakan rukun Islam. Sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ia wajib melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian melaksanakan salat yang 5 waktu adalah wajib. Akan tapi masih banyak kaum muslimin yang mengaku dia Islam, KTP-nya Islam, dikenal dia orang Islam, tetapi dia tidak salat. Fenomena meninggalkan salat ini sudah merata di seluruh tempat dan semua kalangan. Dari rakyat kecil sampai pejabat, dari orang miskin sampai orang kaya, dari anak-anak remaja sampai orang tua. Kita setiap hari dapat melihat orang-orang yang tidak salat di kantor-kantor, di pasar-pasar, di kampus-kampus, di terminal-terminal, stasiun-stasiun, di jalan-jalan.
dan di warung-warung mereka terang-terangan meninggalkan salat tanpa rasa malu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kaum muslimin, dan tidak malu kepada agamanya bahwa dia adalah agama Islam. Bila salah seorang dari mereka ditegur dengan cara yang baik, "Bapak Islam?" Dia menjawab, "Iya, saya Islam." "Kenapa Bapak tidak salat?" Maka ia akan memberikan alasan dengan berbagai macam alasan. Maka ketahuilah, kenapa kita tidak salat? Sungguhnya salat adalah merupakan amal yang paling mulia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, "Wa'lamu anna khaira amalikum as-salah." Ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling baik adalah salat. Kemudian menyembelih kurban juga termasuk ibadah yang utama. Karena di dalam menyembelih kurban terdapat bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan yang paling utama yang dimiliki seorang hamba. Dan menyembelih kurban merupakan bentuk pengeluaran terhadap harta yang mana jiwa sangat menyukainya dan pelit terhadapnya. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang sangat agung. Sebagaimana Nabi SAW juga menerangkan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. "Man dzabaha qabla an yusalliya falyabdha ukhra makanaha, wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah." Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat Id, maka hendaklah barang siapa yang belum menyembelih, yaitu belum berkurban, maka kata Nabi SAW, hendaklah ia berkurban. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan keutamaan dari berkurban ini. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki keluasan harta, yang dia memiliki yaitu uang yang cukup untuk berkurban. Standar orang yang dikatakan cukup atau mampu berkurban adalah ketika ia memiliki makan untuk dirinya dan keluarga pada hari ini dan tiga hari tasyrik setelahnya. Dia dan keluarganya cukup, berasnya ada, untuk beli lauknya ada. Kemudian dia punya sisa uang atau tabungan uang untuk cukup beli kurban, maka setelah itu dia sudah dikatakan mampu untuk berkurban. Kemudian dalam hadis tersebut, yaitu ahli ilmu menjelaskan seolah-olah tidak ada faedahnya seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggalkan ibadah kurban ini. Tentunya tadi bagi orang yang sudah masuk kategori yang mampu. Kemudian kita lihat yaitu penjelasan dari ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala yaitu mengancam orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang beliau bawa berupa petunjuk, ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar, yaitu amal saleh, yang diancam dengan keputusan, yakni kehinaan dan keterputusan penyebutan, yaitu kehinaan di dunia dan di akhirat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan surah Al-Kautsar, alangkah agungnya surat ini dan alangkah melimpah faedah-faedahnya, padahal surat ini amat ringkas. Hakikat makna yang dikandungnya diketahui pada ayat yang terakhir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu memutus orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dari semua kebaikan, sehingga dia memutus penyebutan orang tersebut, keluarganya dan hartanya, sehingga rugi dalam hal tersebut di dunia maupun di akhirat. Yaitu orang-orang yang membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci amalan-amalan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang terputus. Dan Allah Subhanahu wa taala memutus kehidupannya sehingga ia tidak dapat mengambil manfaat dari kehidupannya dan tidak dapat membekali dirinya dengan amal kebajikan untuk akhiratnya. Dan Allah memutus hatinya sehingga tidak dapat menampung kebaikan dan tidak menjadikan sebagai hati yang mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan keimanan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala memutus amalannya sehingga tidak melaksanakan ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskannya dari orang-orang yang menolongnya, sehingga ia tidak menjumpai orang-orang yang menolongnya yang membantunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskannya
dari semua perbuatan ibadah dan amal soleh, sehingga ia tidak merasakan dan tidak mendapati manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia melaksanakan ibadah tersebut, meskipun ia salat, meskipun ia berpuasa, bersedekah dan yang lainnya, akan tapi dia tidak merasakan manisnya ibadah tersebut. Dia tidak merasakan nikmatnya beribadah tersebut. Yang ini merupakan tanda dari tanda seorang penghuni surga. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan, la yadkhul jannata fil akhirah qabla an yadkhul jannata fid dunya. Bahwa seseorang tidak akan masuk nanti surga di akhirat sebelum ia masuk surga di dunia. Surga di dunia itu adalah merasa nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasa lapang, merasa nikmat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tentram ketika berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini merupakan balasan bagi mereka yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, yang membenci sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serta menolaknya karena hawa nafsu atau karena yang menjadi ikutannya atau karena syekhnya atau gurunya atau karena pemimpin dan pembesarnya, seperti seseorang yang membenci ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, seperti orang-orang yang membenci ayat-ayat dan hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala, mentakwilnya, yang mengubah maknanya, mengubah daripada makna asli kepada makna palsu, mengubah dari makna yang semestinya, dari makna lahiriahnya kepada makna yang tidak benar, yang hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian kepada makna yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau membawanya kepada makna yang sejalan dengan madhabnya, dengan kelompoknya, dengan golongannya, atau bahkan ia berangan-angan seandainya ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat itu tidak diturunkan, dan hadis-hadis sifat yang hadis-hadis sifat yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara indikasi, yaitu tanda paling kuat yang menunjukkan kebencian terhadap ayat atau hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala ia mendengar Ahlus Sunnah menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkan kepada kebenaran, ia merasa kesal karenanya. Kemudian mereka menyimpang dan berlari darinya. Semua itu disebabkan karena hatinya dipenuhi oleh kemurkaan dan sikap menjauh dari ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut. Maka apakah ada yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi sikap orang seperti ini? Demikian pula orang yang lebih mendahulukan ucapan manusia dan ilmu mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika bukan kebenciannya terhadap apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia tidak akan membuat atau berbuat demikian. Bahkan ada di antara mereka yang melupakan Al-Quran setelah sebelumnya mereka menghafalkannya. Lalu ia pun menyibukkan diri dengan perkataan si fulan dan si fulan. Oleh sebab itu, waspadalah dan berhati-hatilah wahai saudaraku. Jangan sampai Anda membenci sesuatu dari apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau menolaknya karena mengikuti hawa nafsumu, atau karena membela mazhabmu atau kelompokmu atau gurumu, atau karena engkau disibukkan oleh ajakan berbagai syahwat atau kepentingan duniawi lainnya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan seorang untuk taat kepada seseorang kecuali ketaatan orang tersebut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah, andai kata seorang hamba menyelisih semua manusia dan hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya kepadanya tentang mengapa dia menyelisih orang-orang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, meminta pertanggungjawabannya ketika ia menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah akan hal ini, maka ikutilah dan dengarkanlah dan bersungguh-sungguhlah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, di atas jalan yang ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau kelak di surganya. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.